front of me. Above all. Bagaimana kabarnya saat sore hari ini? Semuanya sehat? Semuanya diberkati Tuhan? Yang merasa diberkati Tuhan dan bersukacita berikan kemuliaan Tuhan. Selamat Paskah kami ucapkan. Kita juga akan mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu dan saudara kita semua yang ada di kanan, di kiri, minimal 10 orang. Tidak usah keluar dari sana. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan aplaus buat Tuhan kita. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Karena Yesus telah mati buat kita semua. Karena Dia telah merelakan nyawanya buat kita semua. Kalau saat malam hari ini kita boleh ada, ini juga karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Terbukti malam hari ini Tuhan dapati kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Itu membuktikan karena cintanya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan terus menghargai dan menghormati karya penebusan Yesus Kristus lewat di kayu salib. Biarlah pengampunan dosa itu terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita wajib bersyukur atas kuasa kebangkitan, sehingga sampai saat hari ini Tuhan masih melayakkan kita untuk terus dapat memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan drama musikal yang akan diperankan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Biar apa yang lewat mereka saksikan, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan, nama Tuhan akan semakin ditinggikan. Dan kita akan berdoa bersama-sama, minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup. Kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat setiap hari demi hari yang begitu luar biasa. Hari demi hari kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan cinta, kami boleh merasakan pengorbanan yang begitu dalam. Kalau sampai saat hari ini kami masih boleh ada, memuji menyembah nama Engkau ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, namun karena kasih-Mu yang begitu luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus membawa jemaat-Mu yang ada di tempat ini semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau, semakin dalam lebih mengenal siapa Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menjamah mengurapi kami semua yang mengambil peran saat malam hari ini. Biarlah ada sesuatu yang luar biasa yang boleh kami tangkap, yang boleh kami terima, bahkan akan membangun dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan jalan acara demi acara dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan keadaan selamat. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
kami Yesus, Sang Juru Selamat, menghadap kepada Bapa dengan penuh penderitaan. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Rasa takut dan gelisah mulai merasuk ke dalam hati. Namun di dalam kedalaman hatinya, Yesus memohon kepada Bapanya, bukan untuk dirinya, melainkan untuk kita semua. Ia tahu bahwa penderitaan ini adalah bagian dari rencana kasih Bapa yang tak terbatas untuk umat manusia. Di taman ini Yesus berdoa dengan penuh kesungguhan. Dalam doanya ia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapa. Meskipun ia tahu bahwa cawan penderitaan yang harus diminum begitu berat, ini adalah saat yang paling berat baginya, saat yang memisahkannya dari rasa damai dan membawanya ke jalan sana. Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu.
tidur. Bangunlah. Berdoalah supaya kalian jangan jatuh ke dalam dosa. Mari kita pergi. Lihatlah, saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang berdosa. Malam di Taman Getsemani bukan sekedar malam penderitaan, tetapi malam kemenangan. Dalam kegelapan dan kesedihan, Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa-Nya. Dia meminum cawan penderitaan dengan penuh kasih bagi kita semua. Malam itu doanya bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang kemenangan atas dosa. Dia memilih salib demi kasih-Nya kepada kita. Dengan pelukan engkau menyerahkan anak manusia. Guru, tidak! Jangan hidup, taruhkan pedangmu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kenapa? Raja, cepat tangkap dia! Penjahatkah aku sehingga engkau menangkap aku seperti ini? Aku setiap hari bersama-sama dengan kalian, tetapi engkau tidak menangkapnya. Inikah saatnya kegelapan bagi kalian semua. Hanya
Dan demikianlah Sang Mesias diserahkan ke tangan para pemimpin yang hendak membinasakannya. Yudas yang telah menjual gurunya mulai menyadari dosa dan kehinaannya. Tetapi kehendak Allah harus terjadi. Salib sudah menanti. Lam gelap menyelimuti Yerusalem. Sang Mesias yang tidak berdosa dibawa ke hadapan penguasa dunia. Pengadilan yang tidak adil telah menantinya. Tuduhan palsu, cemoohan, dan hinaan akan dilemparkannya kepadanya. Namun Yesus tetap diam, karena ini adalah rencana Bapaknya. Dia berkata dapat merubahkan balik Allah dan dapat membangun kembali dalam waktu 3 hari. Ia berkata begitu. Ya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak? Engkau sendiri yang mengatakannya. Namun ketahuilah bahwa mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Wahai dengarkan, ia telah memuja Allah. Ia harus segera dihukum mati. Dia mengaku sebagai raja. Engkau ini raja orang Yahudi? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Haruskah aku membebaskannya? sudah sangat lama menunggu kedatangan. Katanya, kau ini banyak melakukan mukjizat. Coba tunjukkan satu untukku. Pengapa? Mungkin dia tidak bisa mendengar.
aku mendengar katanya kau ini raja. Kau menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati. Tapi sekarang lihat dia untuk membebaskan dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salibkan dia! Salibkan dia! Kembalikan saja dia ke Pilatus. Ini adalah wilayah kekuasaan dia. Kamu telah membawa orang ini kepadaku dan menuduhkannya sebagai orang yang menyesatkan. Kamu telah melihat sendiri, aku telah memeriksanya dan tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Bahkan aku melihat tidak ada kesalahan satupun yang harus dihukum dengan hukuman mati. Hukum dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Bila orang yang raja Yahudi Meskipun Pilatus tahu bahwa Susta ia memilih untuk menyerah kepada tekanan orang banyak. Yesus dicemooh, dipukul, diludah, tetapi Yesus hanya terdiam tanpa mengeluh dan siap untuk menanggung semua beban penderitaan ini demi kita semua. Semua dilakukannya demi kita. Kasihnya begitu besar. Karena ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita.
Yesus dibawa ke Bukit Golgota, tempat di mana salib menunggunya. Di sana ia harus merasakan penderitaan yang luar biasa. Dengan tangan terikat dan tubuh yang penuh luka, Yesus memikul salib itu menuju tempat yang sudah ditentukan. Rakyat yang melihatnya hanya bisa terdiam, menyaksikan penderitaan yang begitu dalam. Namun langkah setiap langkahnya adalah langkah cinta yang tak terbatas. Ia datang bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita semua.
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka menyakitimu seperti ini? Inilah anakmu. Ya Tuhan, aku tak tahu bagaimana harus bertahan melihat semua ini. Kasih-Mu begitu besar dan aku tak mampu membalasnya. Aku harus. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan saat Yesus akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, langit pun menjadi gelap. Penderitaannya membawa keselamatan bagi dunia. Ia mengasihi lebih dari Allah. Jemaat yang terkasih, seperti Yesus telah mengorbankan dirinya demi kita semua, marilah kita memperbarui hidup kita dalam kasih-Nya. Di atas kayu salib, kasih tidak hanya diucapkan, tetapi diberikan. Darahnya menetes bukan karena ia bersalah, tetapi karena cintanya kepada kita. Penderitaannya bukan karena kelemahan, tetapi karena ketaatannya kepada Bapa. Ia disakiti, dicambuk, dihina dan disalibkan, bukan karena ia tidak berkuasa, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas. Dari kisah, darahnya menebus dosa kita. Pada hari ketiga dia bangkit, dan kisah cinta ini akan berlanjut dalam kemenangan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, semuanya akan bangkit berdiri. Kita sambut kasih yang tak terbatas, dan biarkan kuasa kebangkitannya
mengubah hidup kita semua.
kita sudah menyaksikan tentang kisah di mana Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang besar atas setiap hidup kita. Kita tidak dapat memungkiri tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan itu yang terjadi atas penderitaan Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Dan itu tak seorang pun yang dapat menggantikan tentang kasih Allah bagi setiap kita. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah terbatas, dan kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah tertandingi oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Kalau Yesus telah menyerahkan hidupnya